Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi Bapak Ibu bangun dengan perasaan tidak biasa? Badan terasa berat, perut kembung, dan jantung berdebar tanpa sebab. Atau mungkin setelah makan buah yang katanya sehat, Bapak Ibu justru merasa lesu, susah tidur, bahkan sempat masuk IGD karena tekanan darah naik tiba-tiba? Saya pernah merawat seorang pasien, Bu Mariam, usia 67 tahun. Beliau datang ke klinik dalam keadaan lemas dan pusing hebat. Ternyata malam sebelumnya beliau makan buah yang katanya favorit keluarga. Padahal tubuh beliau sudah tak sanggup memprosesnya. Kita sering dengar bahwa buah itu menyehatkan. Itu tidak salah. Tapi, tidak semua buah cocok untuk tubuh lansia. Usia mengubah segalanya. Metabolisme melambat, tekanan darah jadi lebih sensitif. Fungsi ginjal dan pankreas pun tidak seperti dulu. Yang dulunya aman, kini bisa jadi racun yang pelan-pelan melemahkan jantung, mengganggu tidur, dan membebani organ dalam tanpa disadari. Hari ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu bicara dari hati ke hati. Kita akan bahas 7 buah yang tampaknya biasa, tapi bisa membahayakan bila dikonsumsi rutin oleh orang lanjut usia. Kita juga akan lihat buah mana yang justru menyehatkan dan membantu menjaga kualitas hidup. Tapi sebelum kita mulai, buah apa yang paling sering Bapak Ibu makan di rumah? Apakah itu mangga, atau pisang, atau mungkin buah yang setiap hari ada di meja makan? Silakan tulis di komentar. Saya ingin tahu, karena dari situ kita bisa belajar bersama. Mana yang perlu dijaga, mana yang perlu diganti. Saya Dr. Rahmat Widodo, mengundang Bapak Ibu untuk menyimak dengan tenang. Mungkin video ini bisa jadi awal dari tidur malam yang lebih nyenyak, tekanan darah yang lebih stabil, dan tubuh yang terasa ringan kembali. Di musim panen, seringkali tamu membawa durian ke rumah. Wanginya menguar kemana-mana, dan godaannya memang sulit ditolak. Apalagi kalau disantap sambil ngopi sore hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, durian memang menggoda. Rasanya manis, lembut, dan sering dianggap sebagai buah istimewa. Tapi bagi tubuh lansia, durian bisa membawa beban tersembunyi yang berat. Saya teringat satu pasien saya, Pak Ruslan, 69 tahun. Beliau datang ke IGD karena jantung berdebar, wajah pucat, dan merasa sesak. Setelah diperiksa, ternyata malam sebelumnya beliau makan 2 potong durian sambil minum kopi. Kombinasi itu langsung memicu lonjakan tekanan darah. Durian mengandung gula sederhana dan lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Bagi tubuh lansia yang laju pembakarannya sudah menurun, ini seperti beban ganda. Gula cepat naik, jantung bekerja lebih keras, dan tubuh merasa tidak nyaman. Gas alami dari durian juga bisa membuat perut kembung dan sulit tidur, terutama bila dikonsumsi malam hari. Yang sering dilupakan adalah bahwa daya cerna kita berubah seiring usia. Apa yang dulu terasa ringan, kini bisa memicu pusing, begah, bahkan gangguan irama jantung. Bapak Ibu, pernahkah merasa tidak enak badan setelah makan durian? Kadang tubuh memberi tanda, tapi kita abaikan karena rasa. Kalau Bapak Ibu ingin tetap menikmati buah yang manis, cobalah apel manis atau pir dingin. Lebih ringan, rendah gula, dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Mengganti satu jenis buah bisa jadi langkah kecil yang menyelamatkan jantung kita. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa nangka itu aman karena kaya serat. Tapi bagi lansia, terutama yang punya riwayat diabetes atau prediabetes, nangka bisa menjadi jebakan yang manis. Saya pernah menangani Bu Siti, 64 tahun, yang sering merasa lemas dan cepat haus setelah makan nangka sebagai camilan sore. Saat diperiksa, kadar gulanya melonjak tinggi. Padahal sebelumnya beliau merasa sehat dan tidak pernah curiga pada buah ini. Nangka mengandung fruktosa yang sangat tinggi. Bagi tubuh lansia yang kemampuan pankreasnya sudah tidak sekuat dulu, fruktosa sulit dikendalikan. Ini menyebabkan gula darah naik cepat, lalu turun mendadak, membuat tubuh merasa lemas, ngantuk, atau mudah tersinggung. Selain itu, tekstur nangka yang berserat kasar juga bisa menyebabkan perut terasa penuh, begah, dan tidak nyaman. Sistem pencernaan yang melambat di usia lanjut membuat buah seperti ini jadi lebih sulit diproses. Bapak Ibu pernah merasa mengantuk berat atau kembung setelah makan nangka? Mungkin tubuh sedang memberi sinyal agar kita lebih berhati-hati. Kalau Bapak Ibu suka buah yang manis dan mengenyangkan, cobalah beralih ke pepaya matang. Selain manis alami, pepaya mengandung enzim papain yang membantu mempercepat pencernaan dan mencegah sembelit. Menjaga kadar gula darah tetap stabil tidak selalu harus dengan obat.
kadang cukup dengan mengganti satu jenis buah di meja makan setiap harinya. Bapak dan Ibu, cempedak sering terlihat seperti nangka. Aromanya kuat, rasanya manis, dan teksturnya lembut. Tapi bagi tubuh lansia, cempedak bisa menjadi penyebab gangguan pencernaan dan alergi yang tak disangka. Saya pernah menangani 2 pasien berbeda yang punya pengalaman serupa. Pak Harun, 72 tahun, mengalami perut begah dan sulit tidur setelah makan cempedak di malam hari. Sedangkan Bu Asnah, 66 tahun, merasa gatal di mulut dan bibirnya bengkak beberapa jam setelah makan buah ini. Cempedak mengandung kombinasi gula tinggi, serat kasar, dan senyawa alergen. Bagi orang tua yang pencernaannya sudah melambat, serat kasar dalam jumlah besar bisa memperlambat proses cerna, menyebabkan rasa sesak di perut, dan membuat tidur terganggu karena perut terasa penuh. Lebih dari itu, kandungan alergen dalam cempedak bisa menimbulkan reaksi ringan seperti gatal mulut, tapi juga bisa berkembang menjadi sesak napas atau iritasi tenggorokan, terutama bila dikonsumsi berulang. Bapak Ibu, pernahkah merasa tidak nyaman di perut atau tenggorokan setelah makan buah tertentu? Jangan abaikan, karena tubuh kadang memberi tanda lewat hal kecil seperti ini. Sebagai gantinya, Bapak Ibu bisa memilih pisang kepok matang. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan lebih mudah dicerna oleh lambung yang sensitif. Kalium dalam pisang juga baik untuk tekanan darah, asal tidak dikonsumsi berlebihan. Makanan yang tampaknya lembut belum tentu ringan untuk tubuh. Dengarkan tubuh kita, dan beri ruang untuk bernapas lebih lega setiap kali makan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anggur tampaknya tidak berbahaya. Ukurannya kecil, rasanya enak, manis atau asam segar, dan mudah dikunyah. Tapi justru karena itu, banyak lansia tidak menyadari bahwa anggur bisa membawa risiko tersembunyi, terutama bagi ginjal dan gula darah. Saya teringat Pak Andri, 70 tahun, yang rutin makan anggur sebagai camilan sore. Beliau tidak punya diabetes, tapi sering mengeluh cepat lelah, mual dan nyeri di pinggang. Setelah dicek, ternyata fungsi ginjal beliau mulai menurun, dan anggur yang dikonsumsi tiap hari memperberat beban tersebut. Anggur mengandung oksalat dalam kadar cukup tinggi. Senyawa ini bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Bagi lansia yang ginjalnya tidak sekuat dulu, penumpukan senyawa ini bisa jadi beban diam-diam bagi ginjal dan memicu nyeri, bengkak, atau infeksi saluran kemih. Selain itu, anggur juga kaya fruktosa, gula buah yang cepat diserap ke dalam darah. Jika dikonsumsi berlebihan, apalagi tanpa cukup serat atau air, gula darah bisa melonjak cepat, lalu turun drastis, membuat tubuh terasa lemas atau pusing. Bapak Ibu pernah merasa pusing atau nyeri pinggang setelah ngemil anggur? Coba perhatikan kembali, karena gejala ringan seperti itu bisa menjadi pertanda awal. Sebagai alternatif, semangka bisa menjadi pilihan lebih aman. Kandungan airnya tinggi, kadar gula relatif rendah, dan oksalatnya jauh lebih sedikit. Selain menyegarkan, semangka juga membantu menjaga tekanan darah dan menghidrasi tubuh dengan lembut. Buah yang kecil belum tentu ringan bagi ginjal. Pilihlah yang benar-benar menyejukkan, bukan hanya di lidah, tapi juga di dalam tubuh. Bapak dan Ibu, nanas sering jadi buah favorit saat cuaca panas. Rasanya asam manis, menyegarkan, dan mudah ditemukan di pasar. Tapi bagi sebagian lansia, nanas bisa menjadi penyebab lambung perih, mual, bahkan mimisan tanpa disadari. Saya ingat Bu Ernawati, 65 tahun, yang sering mengeluh nyeri ulu hati setelah makan buah. Beliau mengira itu gejala maag biasa. Tapi setelah kami telusuri, ternyata setiap sore beliau rutin makan nanas sebagai pencuci mulut. Kandungan asam dan enzim dalam nanaslah yang memperparah kondisinya. Nanas mengandung asam sitrat yang tinggi. Bagi lambung lansia yang dindingnya mulai menipis, asam ini bisa memicu produksi asam lambung berlebih dan menyebabkan iritasi. Selain itu, enzim bromelain dalam nanas, walau bermanfaat dalam jumlah kecil, bisa menjadi terlalu kuat jika dikonsumsi saat perut kosong dan memperparah rasa perih. Yang juga perlu diperhatikan, bromelain memiliki efek mengencerkan darah. Bagi Bapak Ibu yang sedang minum obat seperti aspirin atau warfarin, makan nanas secara berlebihan bisa meningkatkan risiko gusi berdarah, mimisan, atau memar di kulit tanpa benturan. Bapak Ibu pernah merasa lambung perih atau tiba-tiba mimisan ringan tanpa sebab jelas. Tubuh kadang menolak dengan cara halus, dan asam yang berlebihan bisa jadi pemicunya. Sebagai pengganti, melon jingga bisa menjadi pilihan yang jauh lebih bersahabat.
Kandungan airnya tinggi, rasanya tetap segar, tapi kadar asamnya rendah. Melon juga mudah dicerna dan membantu menjaga hidrasi tubuh, terutama saat cuaca panas. Bukan rasa asam yang memberi manfaat, tapi keseimbangan. Pilih buah yang membuat tubuh tenang, bukan yang memicu keluhan diam-diam. Sore hari, banyak pedagang keliling lewat depan rumah. Mereka bawa mangga ranum yang manisnya luar biasa. Kadang tanpa sadar, kita beli dan langsung makan malam itu juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mangga matang memang menggoda. Teksturnya lembut, aromanya harum, dan rasa manisnya sering membuat kita sulit berhenti. Tapi di balik kelezatannya, ada bahaya tersembunyi bagi lansia, terutama yang rentan terhadap gula darah tinggi. Dalam sebuah studi yang dimuat di jurnal Clinical Nutrition tahun 2020, disebutkan bahwa konsumsi buah berindeks glikemik tinggi seperti mangga matang dapat memicu lonjakan glukosa darah yang cepat, terutama pada individu usia lanjut yang metabolismenya melambat. Mangga matang mengandung kombinasi fruktosa dan glukosa dalam jumlah tinggi. Ketika dikonsumsi sebagai camilan malam, kebiasaan yang cukup umum, gula dari mangga langsung diserap, tapi tidak dibakar karena tubuh sedang bersiap tidur. Gula ini kemudian disimpan sebagai lemak, meningkatkan risiko obesitas dan memperburuk resistensi insulin. Tak hanya itu, rasa asam dari mangga matang bisa membuat tenggorokan terasa perih di tenggorokan atau sariawan, terutama bila dimakan dalam jumlah banyak. Ini sering dianggap sepele, tapi menjadi gangguan saat berbicara, makan, bahkan tidur. Bapak Ibu, pernahkah merasa haus terus-menerus atau jantung berdebar setelah makan buah manis di malam hari? Bisa jadi itu reaksi tubuh terhadap lonjakan gula darah yang terlalu cepat. Sebagai gantinya, apel hijau bisa menjadi pilihan cerdas. Rasanya tetap manis ringan, tapi indeks glikemiknya lebih rendah. Kandungan pektin di dalamnya juga membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga kolesterol tetap stabil. Menjaga kadar gula darah tidak selalu berarti berhenti makan manis, tapi memilih manis yang tidak mempermainkan tubuh kita. Bapak dan Ibu, pisang adalah buah yang paling sering direkomendasikan untuk lansia. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan mengenyangkan. Tapi tidak semua jenis pisang cocok untuk semua orang. Salah satu yang perlu diawasi adalah pisang Ambon. Pisang Ambon memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Kalium memang penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, tapi jika berlebihan, terutama pada lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, bisa menyebabkan apa yang disebut hiperkalemia, yaitu kondisi di mana kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Gejala hiperkalemia tidak selalu langsung terasa. Kadang dimulai dengan rasa jantung berdebar tanpa sebab, lemas, pusing ringan, atau perasaan cemas berlebihan. Jika tidak terdeteksi, bisa berkembang menjadi gangguan irama jantung yang serius. Di sisi lain, pisang Ambon yang terlalu matang juga mengandung lebih banyak gula bebas dan senyawa fermentasi. Ini bisa memicu gas dalam usus, membuat perut terasa begah, dan mengganggu tidur malam, terutama jika dikonsumsi saat sore atau malam hari. Bapak Ibu, pernahkah merasa gelisah atau sulit tidur setelah makan pisang yang sangat matang? Jangan anggap sepele, karena tubuh kita bisa memberi tanda sebelum masalah besar datang. Sebagai gantinya, pisang kepok yang direbus bisa menjadi pilihan yang jauh lebih aman. Proses perebusan menurunkan kadar kalium bebas dan membuat karbohidratnya lebih kompleks, sehingga lebih stabil diserap oleh tubuh. Kadang, cukup mengganti jenis pisang saja. Irama jantung kita bisa kembali tenang, dan tubuh pun terasa lebih ringan. Dan malam-malam kita tetap nyenyak. Dari semua buah yang kita bahas tadi, pelajarannya satu, tubuh kita berubah, tapi kadang lidah belum ikut berubah. Apa yang dulu terasa ringan, sekarang bisa jadi beban. Dan karena itu, kita perlu mendengarkan tubuh kita lebih dalam setiap kali makan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ternyata buah yang tampak segar, manis, dan sering kita anggap sehat, bisa saja menyimpan risiko tersembunyi, terutama bagi tubuh lansia yang sudah jauh lebih sensitif. Tapi bukan berarti semua buah harus dihindari. Justru sebaliknya, kalau kita tahu cara memilih, ada banyak buah yang bukan hanya aman, tapi juga bisa menjadi teman setia untuk hari-hari Bapak Ibu yang penuh kehati-hatian. Sekarang, izinkan saya menyebutkan beberapa buah yang menurut pengalaman saya sangat cocok untuk Bapak dan Ibu konsumsi secara rutin. Buah-buahan ini tidak hanya ringan bagi jantung dan ginjal, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih lancar, dan gula darah tetap terjaga. Mari kita bahas satu persatu dengan pelan-pelan dan penuh rasa syukur.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah bicara tentang buah-buahan yang sebaiknya dibatasi. Tapi tentu tidak semua buah harus dijauhi. Ada juga buah-buahan yang justru sangat dianjurkan, terutama untuk bapak dan ibu yang usianya sudah di atas 60. Selama saya mendampingi pasien lansia, saya sering melihat satu pola menarik. Mereka yang rajin makan buah yang tepat, yang dipilih dengan penuh pertimbangan, bukan asal ambil dari meja makan. Cenderung lebih stabil tekanan darahnya, pencernaannya lancar, dan tidurnya lebih nyenyak. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 5 buah yang sangat bersahabat dengan tubuh kita di usia lanjut. Kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah apel. Buah ini bisa merah, bisa hijau, tergantung selera. Tapi keduanya sama-sama baik. Apel mengandung serat halus yang disebut pektin. Serat ini membantu menurunkan kolesterol dan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Jadi, gula darah tidak langsung naik. Apel juga rendah kalori dan mudah dikunyah, cocok untuk camilan pagi atau sore. Kalau Bapak Ibu sedang menjaga berat badan atau ingin jantung tetap kuat, apel ini sangat baik. Kalau belum terbiasa, coba saja mulai dengan 1 buah apel kecil setiap pagi. Tidak perlu besar, yang penting rutin. Buah kedua yang saya sarankan adalah pepaya matang. Buah ini lembut, manis alami, dan sangat membantu pencernaan. Pepaya mengandung enzim papain yang tugasnya adalah membantu memecah makanan dan melancarkan saluran cerna. Bagi Bapak Ibu yang sering merasa susah buang air besar atau perut terasa penuh setelah makan, pepaya bisa jadi solusi yang alami. Selain itu, pepaya juga mengandung vitamin A dan C yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau Bapak Ibu ingin lebih praktis, pepaya bisa dipotong kecil-kecil malam sebelumnya dan disimpan di kulkas. Besok pagi tinggal disantap dengan tenang, tanpa repot, tanpa terburu-buru. Buah ketiga adalah semangka. Rasanya segar dan sebagian besar isinya adalah air. Ini bagus sekali untuk lansia yang sering lupa minum atau malas minum air putih. Semangka membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa perlu minum banyak sekaligus. Di dalam semangka juga ada zat bernama likopen yang sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah. Semangka ini enak dimakan saat siang hari, apalagi ketika cuaca sedang panas. Buah keempat adalah pir. Teksturnya lembut, rasanya manis tapi tidak tajam. Pir mengandung banyak air dan kadar gulanya cukup rendah. Cocok untuk Bapak Ibu yang ingin menjaga ginjal dan menghindari sembelit. Kalau Bapak Ibu punya masalah mengunyah, pir ini bisa dipotong kecil atau bahkan diparut supaya lebih mudah dikonsumsi. Dan karena rasanya ringan, pir juga cocok dijadikan teman sarapan atau camilan malam. Terakhir, buah yang sering saya rekomendasikan adalah alpukat. Buah ini memang tidak manis, tapi sangat kaya manfaat. Di dalam alpukat terdapat lemak sehat, yang justru penting untuk otak, jantung, dan sendi. Selain itu, alpukat juga mengandung vitamin E yang bisa membantu menjaga daya ingat tetap tajam. Teksturnya lembut, mudah ditelan, dan bisa dikreasikan jadi makanan yang enak, seperti dihaluskan dan dimakan bersama roti gandum. Bapak dan Ibu, kelima buah ini bisa menjadi sahabat harian tubuh kita. Tidak perlu mahal, tidak perlu banyak, asalkan rutin, dalam porsi yang sesuai, dan disantap dengan tenang. Buah yang tepat bisa jadi obat yang lembut, dan setiap suapannya bisa memperpanjang semangat hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia boleh bertambah, tapi bukan berarti kita harus menerima tubuh yang terus melemah tanpa perlawanan. Kesehatan itu tidak datang dalam semalam. Ia datang dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan dengan penuh kasih dan kesadaran setiap hari. Kadang, buah yang kita pilih dengan hati-hati justru menjadi pelindung paling setia di usia lanjut. Tapi bagi tubuh lansia, itu adalah bentuk perawatan yang lembut, yang bisa menjaga jantung tetap kuat, tidur tetap nyenyak, dan semangat hidup tetap menyala. Kalau hari ini Bapak dan Ibu baru tahu bahwa ternyata tidak semua buah cocok untuk usia kita, tidak apa-apa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai merawat diri. Bisa jadi satu perubahan kecil di meja makan akan membuka jalan bagi hari-hari yang lebih tenang dan ringan ke depan. Kalau video ini bermanfaat, saya mohon bantuannya. Silakan klik tombol suka dan bagikan kepada saudara, pasangan, atau teman sebaya. Karena bisa jadi, mereka juga diam-diam sedang bingung kenapa tubuh terasa makin lemah, padahal merasa sudah makan sehat. Saya tahu, tidak semua orang punya tempat untuk bertanya soal makanan, soal tekanan darah, atau soal rasa cemas di malam hari. Tapi di sini, saya akan mendengar Bapak dan Ibu
Karena saya percaya, cerita kecil pun layak didengarkan. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya senang sekali membaca pengalaman Bapak dan Ibu, dan siapa tahu, kisah sederhana dari rumah Bapak Ibu bisa menjadi pelita bagi orang lain. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video penuh makna berikutnya tentang kesehatan, kehidupan, dan harapan di usia emas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga setiap kata dan informasi hari ini bisa menjadi bekal kecil untuk hari-hari Bapak dan Ibu yang lebih tenang dan penuh makna. Kita memang tak bisa menghentikan usia, tapi kita selalu bisa memilih cara mencintai dan merawat tubuh kita dengan kelembutan dan kesadaran. Saya Dr. Rahmat Widodo mendoakan Bapak dan Ibu senantiasa sehat lahir dan batin, dikelilingi cinta, ketenangan, dan tetap saling menjaga dengan kasih yang tak lekang oleh waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.